Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang berjudul Konsep Manajemen Publik. Tidak khusus. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Konsep Manajemen Publik. Tapi sebelumnya perkenalkan nama kelompok kami, yakni saya sendiri Alvina Damayanti sebagai moderator, Devi Veronica Agustin sebagai moderator, sebagai pemateri, Ayu Setiawati sebagai pemateri, Vina Septivia Seli sebagai pemateri. Baik, untuk pemateri pertama, persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan membahas tentang manajemen publik. Yang pertama ada pengertian, kemudian tujuan, terus fungsi, dan terakhir implementasi. Pengertian manajemen menurut George Terry, yaitu suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai suatu sasaran yang telah dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya. Pengertian publik menurut Emery Bogardus itu sejumlah orang yang bersetu ikatan dan mempunyai pendirian sama terhadap suatu permasalahan sosial. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa manajemen publik adalah suatu kegiatan organisasi yang di mana setting utama dimiliki oleh pemerintahan yang di dalamnya terdapat gabungan antara fungsi manajemen, seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, yang berguna untuk menggerakkan sumber daya manusia atau SDM ataupun non-manusia sesuai dengan kebijakan yang telah dikeluarkan. Selanjutnya, tujuan manajemen publik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Rennie 1990, public management aims to achieve skills and improve accountability. Yang jika diterjemahkan,
Manajemen publik itu ditujukan untuk meningkatkan tercapainya tujuan sektor publik yang lebih efektif dan efisien. Pegawainya lebih berkeahlian dan lebih mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya. Yang kedua, menurut Graham and Hayes 1991, public management are concerned with efficiency, accountability, goal achievement, and dozens of other managerial and technical questions. Yang diterjemahkan menjadi manajemen publik itu bertujuan untuk menjadikan sektor publik lebih efisien, akuntabel, dan tujuannya tercapai, serta lebih mampu menangani berbagai masalah manajerial dan teknis. Selanjutnya, fungsi-fungsi manajemen publik. Fungsi-fungsi manajemen publik ada 7 atau biasa kita singkat dengan POS. Yang pertama ada planning atau perencanaan, adalah kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan penyusunan garis-garis besar yang memuat sesuatu yang harus dikerjakan dan metode-metode untuk melaksanakannya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, organizing atau perorganisasian adalah aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan penyusunan struktur yang dirancang untuk membantu pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga, staffing atau penyediaan staf, yakni pengarahan dan latihan sekelompok orang yang mengerjakan suatu tugas dan memelihara kondisi kerja yang menyenangkan. Dalam upaya staffing ini, metode yang dapat dipergunakan adalah latihan jabatan, penugasan khusus, simulasi, permainan peranan, satuan tugas penelitian, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu directing atau pengarahan, adalah pembuatan keputusan-keputusan dan menyatukan mereka dalam aturan yang bersifat khusus dan umum. Fungsi pengarahan melibatkan pembimbingan dan supervisi terhadap usaha-usaha bawahan dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran organisasi. Dalam kaitannya dengan fungsi ini, ilmu-ilmu perilaku telah memberikan sumbangan besar dalam bidang-bidang motivasi dan komunikasi. Yang kelima, coordinating atau pengoordinasian adalah kegiatan-kegiatan untuk mempertalikan berbagai bagian-bagian pekerjaan dalam suatu organisasi. Mengenai koordinasi, ada beda pandang antara beberapa sarjana. Di satu pihak, ada yang memandangnya sebagai fungsi manajemen, sedangkan di pihak yang lain sebagai tujuan manajemen. Dalam pandangan yang kedua, keberhasilan koordinasi sepenuhnya tergantung pada keberhasilan atau efektivitas dan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Dapat juga bersifat horizontal.
Yang keenam ada reporting atau pelaporan. Reporting atau pelaporan ini dimaksudkan sebagai fungsi yang berkaitan dengan pemberian informasi kepada manajer. Selanjutnya ada reporting atau pelaporan adalah fungsi yang berkaitan dengan pemberian informasi tetapi dapat juga bersifat horizontal. Pentingnya pelapor terlihat dalam kaitannya dengan konsep Mohon maaf karena kendala jaringan, saya akan melanjutkan dan kembali pada reporting atau pelaporan. Dimaksudkan sebagai fungsi yang berkaitan dengan pemberian informasi kepada manajer, sehingga yang bersangkutan dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan kerja. Yang terakhir ada budgeting atau penganggaran, adalah fungsi yang berkenaan dengan pengendalian organisasi melalui perencanaan fiskal dan akuntansi. berikut adalah contoh penerapan manajemen publik. Di sini kami mengambil contoh tentang implementasi manajemen publik saat pandemi di sektor pendidikan. Manajemen publik yang baik sangat diperlukan di masa pandemi COVID-19 saat ini, salah satunya pada sektor pendidikan. Kegiatan pembelajaran tidak mungkin dilaksanakan secara pemerintah perlu membuat kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pada masa pandemi ini, Nah, dengan keadaan pandemi yang sangat mendadak ini, sehingga pemerintah perlu membuat kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pada masa pandemi ini, pemerintah membuat kebijakan yaitu mengganti sistem pembelajaran yang sebelumnya tatap muka atau offline menjadi online atau daring. Dalam penerapan kebijakan ini, diperlukan manajemen publik yang baik agar pembelajaran tetap dapat berjalan secara efektif. Selanjutnya, dilansir dari setkap.go.id, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan inisiatif untuk menghadapi kendala pembelajaran di masa pandemi COVID-19, seperti revisi Surat Keputusan Bersama atau SKB, 4 menteri yang telah diterbitkan tanggal 7 Agustus 2020 untuk menyesuaikan kebijakan pembelajaran di era pandemi saat ini. Selain itu, sekolah diberi fleksibilitas untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa di masa pandemi,
sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait kurikulum pada masa darurat. Baik, terima kasih untuk pemateri. Kami di sini membuka sesi pertanyaan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Persilahkan. Baik, bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Maaf, kami membuka sesi pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Sekali lagi, bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Maaf, kami dari kelompok 6 membuka sesi pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan.
Baik, kami dari kelompok 6 membuka sesi pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, ya, Niken Ayu Febrianti dari kelompok 7 ingin menanyakan kepada kelompok yaitu implementasi terakhir menyatakan bahwa fleksibel kurikulum. Jelaskan maksud dari perkataan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Niken. Sekarang untuk pemateri. Apakah dari teman-teman ada yang bertanya lagi? Silakan untuk pemateri dijawab pertanyaan dari Mbak Niken tadi. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Niken, yakni gimana sih maksud dari fleksibilitas memilih kurikulum dalam masa pandemi ini. Jadi, pada masa pandemi ini, satuan pendidikan dalam kondisi khusus dapat menggunakan kurikulum yang sesuai dengan pembelajaran peserta didik. Jadi menyesuaikan sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 719/P/2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Contohnya penyesuaian ini adalah media pembelajaran yang digunakan. Ada yang menggunakan Zoom, WA, Google Meet, Google Classroom, atau yang lainnya. Sekian jawaban dari saya, apakah bisa diterima? Baik, untuk terima Mbak kasih. Niken, jawabannya bisa diterima. Sudah, terima kasih. Terima kasih, Mbak Niken. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan lagi?
Baik, kami masih membuka sesi pertanyaan. Untuk teman-teman yang lain yang ingin bertanya, dipersilahkan. Sekali lagi, kami dari kelompok 6 masih membuka sesi pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, jika tidak ada yang bertanya, presentasi dari kelompok kami akan kami tutup. Dan kami mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya akan saya kembalikan ke Bapak Hayat. Oke, terima kasih kelompok 6 yang sudah presentasi tentang konsep manajemen publik. Jadi konsep manajemen publik itu menjadi bagian dari memahami tentang fungsi, kemudian peran, termasuk tujuan dari manajemen publik. Seharusnya tadi juga bisa dijelaskan secara detail tentang contoh-contoh konkret atau kurang. proses manajemen publik yang sudah dilakukan oleh pemerintah tadi juga sudah disampaikan, tetapi masih belum masuk ke bagaimana manajemen publik itu memiliki peran strategis di dalam pemerintahan. Misalnya seperti yang disampaikan tadi berkaitan dengan manajemen pendidikan, di mana manajemen pendidikan hari ini dengan berbagai fakta-fakta menarik, baik dari pendidikan dasar sampai ke pendidikan tinggi, ini sistemnya kan online. Secara manajemen sudah bagus, tetapi tidak didukung oleh sarana prasarana yang memenuhi. Sehingga banyak kendala di lapangan, termasuk ketika misalnya adaptasi new normal, ini juga menjadi sebuah kendala di bidang pendidikan. Bahkan kalau misalnya dilakukan riset bahwa mahasiswa maupun siswa itu inginnya kuliah atau sekolah tatap muka karena masih belum biasa dengan pendidikan secara online. Maka seharusnya ada langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh lembaga-lembaga terkait yang memang konsen di bidang pendidikan yang harus mencari solusi alternatif terkait dengan kendala di masa pandemi COVID-19. Karena
kita juga tidak memastikan apakah tahun depan atau semester depan kita juga bisa kuliah tatap muka atau sekolah online. Walaupun sudah ada wacana misalnya dari kesepakatan atau keputusan bersama menteri yang terkait dalam penanganan pendidikan, kesehatan, kemudian PMK dan seterusnya, diizinkan untuk melakukan proses pendidikan pembelajaran jarak jauh, pembelajaran tatap muka, tetapi kan tidak semua bisa dilakukan, termasuk di daerah-daerah tertentu yang memang tingkat penyebarannya bisa ditangani dengan baik, mungkin bisa, tetapi bagi daerah-daerah yang tingkat kerawanannya masih tinggi, ini kan juga perlu dihindari, karena ada banyak pertimbangan-pertimbangan yang memungkinkan itu tidak dilakukan SKB-nya. Oleh karena itu, ada pola-pola manajemen yang dinamis yang bisa dilakukan oleh pemerintah di dalam menangani proses pembelajaran ini di masa pandemi COVID-19. Kira-kira manajemen publik seperti apa yang bisa direkomendasikan atau bisa dilakukan oleh pemerintah sehingga proses pembelajaran ini tidak mengganggu aktivitas pencapaian tujuan pembelajarannya. Mulai dari pemenuhan sarana prasarana yang mencukupi, walaupun sekarang ini juga tantangannya luar biasa, karena hampir ribuan sekolah ataupun perguruan tinggi yang masih beradaptasi dengan lingkungan seperti itu. Apakah efektif enggak misalnya kuliah online atau pendidikan jarak jauh itu? Karena kondisi yang memaksa ini menjadikan perubahan paradigma atau perubahan perilaku di dalam kehidupan masyarakat termasuk di dalam proses pembelajaran. Sehingga perubahan perilaku ini harus diikuti oleh pola sistem yang juga harus berubah. Sebenarnya sejak lama kalau negara kita mau menyesuaikan dengan misalnya kebutuhan teknologi informasi. Tetapi kan ini juga menjadi peran penting kita di dalam melakukan berbagai langkah-langkah positif di dalam memberikan solusi alternatif terkait dengan manajemen publik dalam bidang pendidikan. Ini salah satu contoh, termasuk misalnya di dalam sistem pemerintahan atau sistem politik kita. Pada masa pandemi kita juga akan menyelenggarakan pemilu serentak. Ini kan juga merubah refocusing dari sistem yang sudah ada, yang sudah baku. Kemudian karena ada pandemi, maka ada perubahan sistem yang perlu dilakukan langkah-langkah konkretnya dengan tidak kemudian mengganggu sistem demokrasi yang ada di negara kita. Misalnya sistem pemilihan yang memungkinkan akses keterpilihannya, kemudian akses pemilihannya bisa tercapai dengan baik, tetapi juga mengubah sistem yang sudah baku dengan pola manajemen yang baru, yang memungkinkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan, kemudian memenuhi unsur-unsur yang diharapkan atau yang diinginkan dari sistem demokrasi itu sendiri. Dan banyak contoh lain yang termasuk mungkin tidak hanya di negara kita, di negara-negara luar juga sama. Bagaimana pandemi ini mampu mengubah mindset dan perilaku masyarakat di dunia yang kemudian ini juga berdampak terhadap berbagai sektor, termasuk di sektor pendidikan, sektor ekonomi misalnya juga sama. Sehingga bagaimana pola manajemen yang ada itu dengan mengacu kepada persoalan yang kasuistik seperti pandemi COVID-19 ini harus segera dilakukan berbagai penanganan komprehensif sehingga di dalam pelaksanaan pengelolaan atau pembelajaran atau pendidikan itu bisa tetap berjalan dengan baik dengan tidak mengganggu aktivitas pembelajarannya. Sekarang juga sudah mulai dilakukan dan ini juga ada peningkatan-peningkatan yang mungkin nanti kita juga akan lebih banyak misalnya kuliah jarak jauh daripada tatap muka. Ke depan manajemen publik itu akan mengalami berbagai perubahan yang sangat luar biasa, di mana teknologi informasi menjadi sangat penting di dalam memahami konsep manajemen publik. Karena hampir seluruh sistem yang dibangun itu hari ini teknologi menjadi satu hal atau menjadi tools yang diharapkan
mampu mendukung penyelesaian persoalan yang ada di ranah-ranah publik, mulai dari e-government misalnya, mulai dari pemanfaatan e-teknologi yang ini menjadi sangat vital di dalam kehidupan hari ini. Sehingga ini menjadi satu hal yang menarik kalau sebenarnya nanti bisa dikaji di dalam ranah-ranah riset atau skripsi yang memungkinkan ada solusi-solusi komprehensif yang bisa disumbangkan kepada pemerintah dalam rangka untuk perubahan-perubahan manajemen atau perubahan-perubahan sistem atau perubahan-perubahan perilaku yang memungkinkan untuk bisa dilakukan sebagai bagian dari pencapaian tujuan di masa-masa pandemi COVID-19. Oke, kira-kira itu tambahan dari saya. Semoga bermanfaat dan menjadi kebaikan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap menjaga protokol kesehatan ketika keluar rumah, saling mengingatkan satu sama lain, karena itu menjadi bagian dari minimalisir atau pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19. Semoga sukses, tetap produktif ya. Jangan terus merasa di zona nyaman, tetapi terus produktif, bergerak, terus belajar, terus menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh para dosen secara baik agar pencapaian tujuan pembelajaran kita juga bisa maksimal. Di masa pandemi COVID-19, kita tetap harus optimis dan yakin. Oke, terima kasih. Walafu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.